Monggo. Oke, Wis, Mas. baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi hidayah, sehingga kita selalu dipermudahkan dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan sampai wisuda tanpa hambatan sedikit pun. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga semangatnya untuk menghadiri perkuliahan, karena banyak orang yang ingin punya kesempatan untuk berkuliah, namun masih belum diberi kesempatan untuk berkuliah, dan kita sudah diberikan, maka kita harus menghargai itu sendiri. Sebelum saya melanjutkan pada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada 6 orang. Yang pertama, Muhammad Firdaus Alami, yaitu saya sendiri. Yang kedua, ada Arif Rahman Setio Nugroho. Yang ketiga, ada Yoga Rahman Abdullah. Yang ketiga, ada Fani Setiawan. Yang kelima, ada Akbar Bora Putra. Yang keenam, ada Muhammad Darwawan. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari division tree menurut konsep dasar dan induksi. Secara definisi, division tree adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Secara konsep, division tree bekerja dengan membagi dataset menjadi subset berdasarkan atribut yang memberikan pemisahan paling optimal untuk memprediksi kelas atau nilai target. Next. Slide Mas agak digeser slide-nya Mas. Oke. Oke, untuk yang kedua, capaian pembelajaran. Jadi diharapkan untuk mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dasar klasifikasi decision tree dan menerapkan serta mengevaluasi model klasifikasi dengan decision tree. Next. Untuk indikatornya sendiri, di sini ada dua. Yang pertama, ketepatan dalam mengidentifikasi, pengertian, dan aplikasi dari klasifikasi. Untuk yang kedua, ketepatan dalam membuat model klasifikasi dengan decision tree yang optimal. Next. Untuk pokok bahasan yang akan kita pelajari, di sini ada 3, yaitu yang pertama pengertian dari klasifikasi itu sendiri, dan kedua konsep decision tree, untuk yang ketiga proses induksi decision tree. Next. Untuk pendahuluan, klasifikasi merupakan proses pembelajaran suatu fungsi tujuan atau target yang punya simbol F, yang memetakan tiap himpunan atribut X ke satu dari label kelas Y yang didefinisikan sebelumnya. Fungsi target disebutkan juga model klasifikasi. Di sini ada 3, yaitu ada input, ada klasifikasi model, ada output. Untuk input di sini itu ada atribut set. Atribut set itu merajuk pada kumpulan fitur maupun variabel yang mewakili data. Setiap atribut adalah informasi yang digunakan untuk membuat sebuah prediksi. Contoh atribut itu bisa berupa umur, pendapatan, status pekerjaan, atau data lainnya yang relevan dengan kasus yang sedang dianalisis. Untuk classification model ini itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi atau memprediksi kelas dari data input yang baru. Tentunya untuk kali ini model dapat berupa decision tree atau random forest, super vector machine, atau SVM, neural network, atau algoritma lainnya yang berfungsi untuk memproses atribut dan menghasilkan label prediksi. Untuk yang di output ada class label. Class label adalah hasil prediksi dari model untuk menentukan kategori yang sesuai dari data yang dianalisis. Misalnya, untuk masalah klasifikasi binary, class label itu bisa berupa ya ataupun tidak, sakit ataupun sehat. Atau dalam kasus multi kelas bisa berupa beberapa label yang berbeda. Next.
Untuk model klasifikasi sendiri itu dibagi menjadi dua permodelan. Yang pertama ada permodelan deskriptif atau descriptive modeling. Model klasifikasi yang dapat berfungsi sebagai suatu alat penjelasan untuk membedakan objek-objek dalam kelas-kelas yang berbeda. Untuk yang kedua ada permodelan prediktif. Predictive modeling. Model klasifikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi label kelas record yang tidak diketahui. Next. Untuk definisi klasifikasi, yang pertama itu diberikan sekumpulan rekor ataupun training set. Jadi tiap rekor itu mempunyai himpunan atribut yang salah satu atributnya merupakan kelas. Untuk yang kedua, dapat ditemukan suatu model untuk atribut kelas sebagai suatu fungsi dari nilai atribut lainnya. Dengan tujuan rekor-rekor yang tidak terlihat sebelumnya dapat ditempatkan pada suatu kelas yang seakurat mungkin. Jadi suatu test set itu digunakan untuk menentukan keakuratan model tersebut. Biasanya data set yang diberikan dibagi menjadi training dan test set, di mana training set digunakan untuk membangun model dan test set digunakan untuk memvalidasi data tersebut. Next. Nah, jadi ini adalah ilustrasi proses klasifikasi. Jadi dimulai dari training set. Jadi ada tabel atas itu adalah training set yang ada atribut 1, atribut 2 dan atribut 3 dan class. Untuk atribut 1 sampai atribut 3 ini fitur yang digunakan sebagai input untuk model. Yang class itu adalah label ataupun output yang harus diprediksi. Jadi tabel training set ini itu tabel ini itu menandakan, jadi training set itu adalah kumpulan data yang digunakan untuk melatih klasifikasi. Nah, setelah itu tabel tersebut masuk pada proses induksi. Jadi proses induksi itu, jadi algoritma ini akan bekerja menggunakan data training set, kemudian dipelajari polanya, sehingga mengembangkan model klasifikasi yang dapat memprediksi label kelas berdasarkan atribut yang diberikan. Lalu setelah masuk ke layer model adalah suatu induksi learning dan learning algoritma menghasilkan sebuah model, kemudian siap untuk ditetapkan pada data baru yang belum memiliki label kelas. Setelah masuk ke model, lalu kita apply modelnya. Jadi model tersebut yang telah dilatih dari learn model kemudian dapat diterapkan pada tes set. Proses ini dikenal dengan deduksi, di mana model yang baru dibangun digunakan untuk memprediksi kelas dari data yang baru. Oke, next, Mas. Nah, kelemahan. Jadi untuk kelemahan dari klasifikasi itu ada dua. Yang pertama, teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi itu cocok untuk memprediksi atau menggambarkan dataset dengan tipe-tipe biner dan nominal. Untuk yang kedua, kelemahan dari teknik klasifikasi, teknik ini tuh kurang efektif jika digunakan untuk tipe data ordinal. Misalnya untuk mengklasifikasikan anggota yang berpenghasilan rendah, sedang maupun tinggi. Karena teknik ini tidak bisa mempertimbangkan secara implisit urutan dalam kategori data. Next. Contoh-contoh implementasi klasifikasi. Di sini ada 4. Yang pertama, untuk memprediksi sel tumor, jinak ataupun ganas. Yang kedua, bisa menggolongkan transaksi kartu kredit sah ataupun curang. Yang ketiga, menggolongkan struktur protein sekunder sebagai alpha, helix, beta, set, maupun random coil. Yang keempat, mengkategorikan isi berita sebagai finance, Twitter, entertainment, support, dan sebagainya. Lanjut. Jadi untuk teknik-teknik klasifikasi, ada decision tree based method, yang kedua ada rule based method, yang ketiga ada memory based reasoning, yang keempat ada neural networks, yang kelima ada naive based and based belief networks, dan yang terakhir ada support vector machines. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Fani Setiawan. Untuk waktu dan tempat saya persilakan.
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Amin. Selanjutnya decision tree, yaitu merupakan struktur data tree yang terdiri dari simpul percabangan atau internal node mewakili atribut atau variabel. Yang kedua, simpul akar mewakili next. Berikut adalah tabel decision tree. Di sini ada 10 PID, 10 record, ada 3 kategori dan 1 cheat. Dan cheat Rifan sebagai atribut yang pertama, marital status sebagai atribut yang kedua, taxable income sebagai atribut yang ketiga, lalu cheat. Yang PID pertama yaitu Rifannya yes, jika yes maka cheatnya yaitu no. Yang PID kedua Rifannya no, maka PID cheatnya no. Jika berlanjut lagi yaitu splitting atribut berdasarkan atribut yang kedua yaitu marital status. Jika marital statusnya merit maka cheatnya no. Dan jika marital statusnya single dan di for di forset maka akan dilanjut lagi untuk atribut yang ketiga yaitu taxable income. Jika taxable income di bawah kurang dari 80.000 yaitu cheatnya no. Jika taxable income-nya lebih dari 80.000 cheatnya yes. Next Mas. Di sini untuk sama saja sebetulnya, cuma yang pertama ini menggunakan var, eh, menggunakan atribut yang kedua, bukan yang pertama. Kalau tadi kan yang pertama, yaitu yang kedua yaitu marital status. Jika marital statusnya merit maka cheatnya no. Jika single di atau dan divorced yaitu akan difilter lagi menggunakan atribut yang pertama, menggunakan refund. Jika refund-nya yes, maka cheatnya no. Jika refund-nya no, maka akan difilter lagi menggunakan atribut yang ketiga, yaitu taxable income. Jika taxable income-nya kurang dari 80, maka cheatnya no. Jika taxable income-nya lebih dari 80.000, maka cheatnya yes. Next, Mas. Berikut adalah proses klasifikasi decision tree. Ada 2 tabel, yaitu yang pertama tabel training set diinduksi menggunakan algoritma yang menghasilkan output model decision tree, lalu dideduksi menjadi test set sebanyak 5 TID. Next Mas. Penggunaan model klasifikasi start from the root, berawal dari akalnya yaitu Rifano, marital status merit, maka taxable income-nya 80. Cheat-nya itu belum diketahui karena masih di bawah 80, masih berarti no ya harusnya. Next Mas. Untuk penggunaan klasifikasi model klasifikasi tes data menggunakan atribut yang pertama yaitu refund. Jika refundnya no, maka akan dilanjut dengan atribut yang kedua yaitu marital status. Marital statusnya merit maka cheat-nya no. Next Mas. Next. Ya ini sama saja ya penggunaan model klasifikasi menggunakan atribut yang kedua marital status. Jika yang pertama
atribut yang pertama itu hasilnya no, maka akan dilanjut difilter menggunakan atribut yang kedua. Next, Mas. Nah, untuk jika atribut yang kedua marital status ini berstatus merit, maka cheat-nya hasilnya no. Next, Mas. Nah, assign to cheat to no, maka hasilnya no. Baik, untuk presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Arif. Silakan Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman akan melanjutkan penjelasan teman saya, Fani Rahman. Evaluasi pohon keputusan. Untuk mengevaluasi performa dari model yang dibangun, perlu dilakukan pengukuran performa, yaitu pengukuran akurasi atau tingkat kesalahan error rate. Jika Fitch menotasikan jumlah record dari kelas I yang berada di kelas J, maka saat pengujian, maka pengukuran akurasi dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Contoh akurasi jumlah prediksi yang benar bagi jumlah prediksi keseluruhan sama dengan V11 tambah V00 dibagi V11 tambah V10 tambah V01 ditambah V00. Sedangkan tingkat kesalahan error rate didefinisikan sebagai berikut. Contoh error sama dengan jumlah prediksi yang salah dibagi jumlah prediksi keseluruhan. Seperti V01 ditambah V10 dibagi V11 ditambah V10 ditambah V01 ditambah V00. Selanjutnya, proses pembentukan decision tree. TID-nya itu ada 10 contoh ya. Atribut yang tadi itu atributnya ada Revon, martial status, taxable income, dan cheat. Cheat-nya itu dari induction tree, induction algoritma, terus land model, selanjutnya itu model decision tree, terus ke apply model ke decision tree, dan hasilnya seperti yang di test itu. TID itu ada 5 contoh, atributnya itu ada 3 dan cheat-nya itu seperti contoh 11 no, atribut 1 no, atribut 2 small, atribut 3 55.000, kelasnya masih tanda tanya soalnya masih belum ketahuan ya. Selanjutnya Mas, induksi decision tree. Induksi merupakan proses pembentukan decision tree dari data training. Algoritma induksi titik 2 Hans algoritma digunakan dalam 1 chart, 2 ID 3,74.5, ketiga itu slick dan sprint. Selanjutnya Mas, struktur algoritma Hans. Misalkan D3 adalah himpunan record pembelajaran yang mencapai suatu simpul T dan Y sama dengan Y1, Y2 sampai YC adalah label kelas. Prosedurnya itu jika semua record dalam DT menempati kelas YT yang sama, maka T adalah simpul daun yang diberi label YT. Jika DT adalah himpunan kosong, maka T merupakan simpul
Simpul daun yang diberi label kelas default YD. Jika DT terdiri dari record yang menempati lebih dari satu kelas, gunakan sebuah atribut tes untuk membagi data ke dalam himpunan bagian yang lebih kecil secara rekursif. Terapkan prosedur ini untuk tiap himpunan bagian. Selanjutnya, algoritma Han. Seperti yang digambarkan tadi, TID-nya ada 10 contohnya. Dan ini cara algoritma Han-nya itu refund itu ada yes no. Kalau yes itu don't cheat, kalau no itu don't cheat sama aja. Bedanya itu kalau yang yes don't cheat-nya itu langsung lanjut ke refund lagi. Terus itu don't yes lagi atau no lagi. Kalau no langsung ke lanjut ke material status. Material status nanti itu ada dua pilihan, cheat dan don't cheat. Kalau cheat itu single divorce. Kalau don't cheat itu married. Kalau contoh single lanjut ke single divorce, cheat lanjut ke refund yes or no. Kalau no material status lagi, material status itu ke single discover. Kalau memilih single discover nanti lanjut ke taxable income. Ada yang lebih besar dari lebih dari 80 dan kurang dari 80. Lanjut, Mas. Tree induction. Greedy strategi bagi kurung split tutup kurung record berdasarkan suatu atribut tes yang mengoptimasikan kriteria tertentu. Issues menentukan bagaimana membagi record tersebut, bagaimana menentukan kondisi atribut tes, bagaimana menentukan split terbaik, menentukan kapan berhentinya splitting. Lanjut, Mas. Simbang, Mas. Nah, ini. Bagaimana menentukan kondisi tes? Contoh bergantung pada tipe atribut itu ada 3, nominal, ordinal, dan continuous. Dan bergantung pada jumlah cara untuk membagi split ada 2, yaitu 2-way split, multi-way split. Lanjut, Mas. Splitting berdasarkan nominal atribut. Multi-way split menggunakan sebanyak mungkin partisi nilai-nilai yang berbeda. Tipe ada 3, yaitu family, sport, dan luxury. Binary split membagi nilai-nilai dalam 2 himpunan bagian. Perlu menemukan pembagian yang optimal. Seperti tipe itu ada sport dan luxury atau family, or tipe ada family, luxury, dan sport. Perbedaannya itu ada 2 ya. Yang satu tadi itu tipenya ada sport dan luxury itu jadi 1. Dan ada family tapi beda cabang. Yang satu lagi tipenya itu ada family dan luxury. Itu cabang yang ini tipe yang kedua, tapi cabangnya kan ada 2. Yang pertama, cabang pertama itu ada family luxury. Yang kedua itu ada sport. Lanjutannya, Mas. Splitting berdasarkan ordinal attributes. Multi-way split menggunakan sebanyak mungkin partisi nilai-nilai yang berbeda, yaitu sisinya ada small, medium, dan large. Binary split membagi nilai dalam 2 himpunan bagian. Perlu menemukan pembagian yang optimal. Sisinya ada small, medium, cabang 1, sisi pertama, cabang 2, sisi pertama itu ada large, or
sisi kedua, cabang pertama ada medium dan large, dan cabang kedua, sisi kedua itu ada small. Baik, dengan pembagian ini ada sisi ketiga ada small dan large, itu cabang pertama, sisi ketiga, dan cabang kedua, sisi ketiga itu ada medium. Dan akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Mas Yoga Rahmat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita lanjut menuju splitting berdasarkan continuous attribute atau bila atributnya continue. Ada cara penanganan yang berbeda, yaitu discretization dan binary decision. Untuk discretization sendiri untuk membentuk sebuah atribut kategorikal atau ordinal. Itu dibagi menjadi dua, statis juga dinamis. Pendiskritan dilakukan satu kali di awal, itu bagian dari statis. Untuk yang dinamis, range dapat ditemukan dengan equal interval bucketing, equal frekuensi bucketing, atau persentil, juga bisa disebut presentase atau clustering. Lanjut ke binary decision, A atau nilai dari atribut itu lebih kecil dari V, suatu nilai tertentu, atau A nilai di atribut itu lebih besar sama dengan V, suatu nilai tertentu. Bisa dipertimbangkan semua kemungkinan pemisahan split dan menemukan potongan terbaik. Keuntungannya dapat dikomputasi lebih intensif. Next. Nah, di sini ada taxable income. Untuk binary splitnya sendiri lebih dari 80.000. Apakah bisa melebihi itu? Ada dua skenario, yes or no. Untuk gambar sisi kanan sama sebetulnya. Hanya bedanya di 5 skenario. Ada yang kurang dari 10.000, 10.000 sampai 25.000, dan seterusnya. Next. Masuk ke tree induction, ada greedy strategi bagi split record berdasarkan suatu atribut tes yang mengoptimalkan kriteria tertentu. Untuk isu sendiri ada menentukan bagaimana membagi record tersebut, bagaimana menentukan kondisi atribut tes, juga ada isu bagaimana menentukan split terbaik. Isu yang terakhir menentukan kapan berhenti melakukan splitting. Next. Nah, ini yang ditulis merah tadi, bagaimana menentukan split terbaik. Di sini sebelumnya splitting ada 10 record dari kelas kosong, juga ada 10 record dari kelas 1. Untuk yang atribut pertama, owncar, ada dua skenario, yes or no. Untuk C0 sendiri ada 6, C0 yang no ada 4. Untuk C1 yang yes ada 4, C1 yang no ada 6. Untuk tipe mobil ada tipe family, sport, dan luxury. Itu ada 3 skenario. Untuk yang tipe family ada C0-nya 1, untuk yang tipe sport ada C0-nya 8, tipe luxury C0-nya 1. Itu nanti ketemu jumlahnya 10, sama seperti yang own car sebelumnya. Untuk C1 family car ada 3, sport car ada 0, luxury car ada 7. Sama jumlahnya nanti 10. Untuk stat dan ID sendiri itu sebenarnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya, jumlahnya nanti ada 10. Nah, kondisi tes mana yang terbaik? Bisa ada di lembar selanjutnya. Pendekatan greedy, simpul dengan distribusi kelas homogen lebih disukai. Membutuhkan suatu ukuran impurity simpul. Impurity sendiri bisa kita bahasakan sebagai ketidakmurnian. Untuk
atribut yang sebelah kiri, C0 sama dengan 5, C1 5. Itu merupakan non-homogen, derajat impurity-nya tinggi. Untuk yang sebelah kanan, C0 9, C1-nya 1. Merupakan atribut yang homogen, derajat impurity-nya rendah. Jadi, derajat ketidakmurniannya rendah, itu menjadi semakin murni. Next. Untuk ukuran impurity dari simpul ada Gini index, entropi, misclassification error atau kesalahan klasifikasi. Next. Untuk ukuran impurity Gini index untuk simpul T. Di situ ada rumus Gini dalam kurung T sama dengan 1 dikurangi jumlah frekuensi relatif dari kelas J pada simpul T. Untuk maksimum 1 dikurangi 1 per NC jika rekor-rekor didistribusikan sama di antara semua kelas yang menyatakan informasi yang menarik paling sedikit. Untuk yang nilai minimum 0,0 jika semua rekor menempati suatu kelas yang menyatakan informasi paling menarik. Nah, ini kita lihat ada 4 kotak di bawah. Bisa kita lihat untuk atribut yang paling kiri, C1 sama dengan 0, C2 6. Itu nilai gininya 0,000. Untuk yang sebelah kanan, nomor 2, C1 sama dengan 5, C1 sama dengan 1, C2 sama dengan 5. Untuk nilai gininya sendiri 0,278 dan seterusnya. Nah, untuk nilai yang kecil ada di kotak paling kiri itu berarti nilai impurity-nya rendah. Berarti derajat kemurniannya semakin tinggi. Next. Kita masukkan rumus tadi ke beberapa atribut yang sebelumnya. Untuk C1 di sini ada 0, C2 ada 6. P, C1 merupakan frekuensi dari C1 sama dengan 0 per 6 sama dengan 0. PC2 atau frekuensi dari C2 sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Untuk nilai gininya sendiri sama dengan 1 dikurangi P dikali C1 kuadrat dikurangi P dikali C2 kuadrat sama dengan 1 dikurangi 0 kurangi 1. Hasilnya 0. Untuk C1 yang nilainya 1, C2 nilai 5 sama sebenarnya. Tinggal masukkan rumus-rumusnya saja. Angkanya berbeda, rumusnya sama. Next. Untuk ukuran impurity entropi yang simpul T yang diberikan nilai rumusnya sebagai berikut. Yaitu entropi dalam kurung T sama dengan negatif jumlah dari frekuensi relatif dari kelas pada simpul T. Untuk ukuran homogen dari sebuah simpul ada nilai maksimum, ada juga nilai minimum. Untuk nilai maksimum log NC jika rekor-rekor didistribusikan secara sama terhadap semua kelas yang menentukan informasi paling sedikit. Untuk nilai minimum jika semua rekor berada pada satu kelas menghasilkan informasi paling banyak. Entropi berdasarkan komputasi serupa dengan perhitungan Gini index. Next. Nah, untuk contoh entropi sendiri, rumusnya seperti yang tadi. Untuk atributnya ada 3. Atribut pertama ada C10, C26. Untuk PC1 atau frekuensi dari C1 sama dengan 0 per 6 sama dengan 0. PC2 atau frekuensi dari C2 sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Entropinya sama dengan minus 0 dikali log 0 dikurangi 1 dikali log 1 sama dengan minus 0 dikurangi 0. Menghasilkan 0. Untuk atribut di bawahnya C1 sama dengan 1, C2 sama dengan 5. PC1 frekuensi dari C1 sama dengan 1 per 6, PC2 frekuensi dari C2 sama dengan 5 per 6. Untuk entropinya sendiri negatif 1 per 6 dikali log 2 dikali 1 per 6 dikurangi 5 per 6 dikali log 2 dikali 5 per 6 menghasilkan 0,65. Untuk atribut terakhir C1, 2, C2, 4. P
C1 frekuensi dari C1 sama dengan 2/6, frekuensi dari C2 sama dengan 4/6. Untuk entropinya sendiri negatif 2/6 dikali log 2 dikali 2/6 dikurangi 4/6 dikali log 2 dikali 4/6 menghasilkan 0,92. Next, untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan teman saya, Mas Dharma. Baik, terima kasih waktunya, Mas Yoga Rahmat. Saya akan menjelaskan tentang ukuran impurity dari misclassification error atau kesalahan dari klasifikasi. Classification error pada suatu simpul T, rumusnya error T sama dengan 1 min max P I banding T. Dan untuk ukuran misclassification error ini dibuat oleh sebuah simpul. Yang pertama, maksimum atau 1 min 1 per NC jika record didistribusikan secara sama terhadap semua kelas yang menentukan informasi yang paling sedikit. Dan untuk minimumnya 0,0 jika semua record berada pada satu kelas menghasilkan informasi banyak. Next. Berikut ini contoh classification error sesuai dengan rumus tadi. Misalkan di sini C0 untuk 3 atribut ini C0, C2-nya 6, jadi PC1 sama dengan 0/6 sama dengan 0, PC2 sama dengan 6/6 sama dengan 1. Di sini diketahui errornya 1 min max 0,1 sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Dan untuk yang kedua, C1 sama dengan 1, terus C2-nya diketahui 5. Jadi PC1 sama dengan 1/6, PC2 sama dengan 5/6. Untuk errornya sama dengan 1 min max 1/6, 5/6 sama dengan 1 min 5/6 sama dengan 1/6. Dan yang ketiga, C1 diketahui 2, C2 4, maka PC1 sama dengan 2/6, PC2 4/6. Untuk errornya sama dengan 1 min max 2/6, 4/6 sama dengan 1 min 4/6 sama dengan 1/3. Next. Sini ada splitting berdasarkan gininya. Digunakan dalam chart SLIQ dan sprint. Jika sebuah simpul P di-split ke dalam K partisipasi atau anak, kualitas split dihitung sebagai dengan rumus gini, split sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai ke K NI per 6 gini per I. NI-nya sama dengan jumlah record pada anak I dan N-nya sama dengan jumlah record pada simpul P. Next. Nah, ini bagaimana menemukan batch split-nya. Ini sebelum di splitting ya. Atributnya C0 sama dengan N00 dan C1-nya N01. Kemudian M0 ya ada dua variabel di sini, ada A. Jika yes, node N1 itu C0 N10, C1-nya N11. Jika no, ini node N2 C0 N20 dan C1 N21. Kemudian jika digabungkan keduanya ini dengan M1 dan M2 ini jadi M12 ya, dengan gain sama dengan M0 min M12. Untuk yang B ini, jika yes, nodenya itu node N3-nya itu CO N30, C1 N31. Kemudian untuk jika no, node N4-nya ini CO N40, C1 N41. Jika digabungkan ini jadi
M0 min M34. Next. Computing Gini indeksnya bisa split dalam dua partisipasi ya. Efek wedging partition, partisi yang lebih besar atau lebih murni dicari. Dari parent ini C16, C26, gininya diketahui 0,500 ini. Kemudian contoh atribut B-nya ini, gini N1 sama dengan 1 min 5/6 kuadrat min 2/6 kuadrat sama dengan 0,19. Gini N2-nya ini 1 min 1/6 kuadrat min 4/6 kuadrat diketahui 0,528. Untuk setelah diketahui ini perhitungan Gini children-nya ini 7/12 ini dari N1 dan N2 itu yang diketahui di tabel. Kemudian dikali 0,194 itu dari Gini N1-nya ditambah 5/12. Kemudian dikali dengan 0,528 itu dari Gini N2-nya. Ini yang diketahui Gini dari keduanya ini 0,333. Next. Ini kategori atributnya, computing Gini index. Untuk tiap nilai yang berbeda, hitung bersama untuk tiap kelas dalam dataset. Gunakan matriks perhitungan count metric untuk membuat keputusan atau decision-nya. Ada multi-way split. Contoh card type ini ada 3 nilai ya, family, sport, dan luxury. C1 untuk family 1, sport 2, luxury 2, C2-nya family 4, sport 1, luxury 1. Dengan diketahui gininya 0,393. Kemudian yang sebelah kanan ada two-way split atau menemukan partisi terbaik dari nilai-nilai. Di sini dua perbedaannya ada di card type ini, ada yang sport, luxury, sama family. Untuk yang kanan ini sport, namun yang family ini gabung sama luxury-nya. Dan diketahui gininya keduanya ini yang sport luxury ini 0,400, untuk yang family luxury ini 0,419. Next, Mas. Continuous attributes computing Gini index. Gunakan binary decision berdasarkan pada satu nilai. Berapa pilihan untuk nilai splitting dengan jumlah nilai splitting sama dengan jumlah nilai yang berbeda. Tiap nilai splitting mempunyai sebuah matriks perhitungan yang berhubungan dengan nilai tersebut. Perhitungan kelas dalam tiap partisi A kurang dari V dan A lebih dari sama dengan V. Metode sederhana untuk memilih V terbaik yaitu untuk tiap V, pindai basis data untuk matriks perhitungan bersama dan menghitung Gini indeksnya. Kemudian komputasinya tidak efisien, terjadi perulangan pekerjaan. Seperti di contoh tabel tersebut. Next, Mas. Nah, di sini continuous attributes-nya. Untuk komputasi yang efisien, untuk tiap atribut ini, urutkan atribut berdasarkan nilainya secara linear, pindai nilai-nilai ini setiap waktu, perbarui count matrix, dan hitung Gini index. Pilih posisi split position yang mempunyai Gini index paling kecil. Jadi ini diurutkan dari data yang tadi menjadi dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Untuk spot values-nya, yang source values-nya, kemudian split position ini disesuaikan. Kemudian didapatlah data tersebut. Next, Mas.
splitting based on information gain. Rumusnya gain split sama dengan entropi P min sigma I dari sigma I sama dengan 1 ke K N I per N entropi I. Parent node, P di split dalam K partisi, NI adalah jumlah record dalam partisi I. Pengukuran reduksi dalam entropi tercapai dikarenakan pemisahan tersebut. Pilih pemisahan yang mencapai reduksi terbesar atau maksimumkan gainnya. Digunakan dalam index decision tree dan C4.5. Kemudian kerugian cenderung melebihkan pemisahan yang menghasilkan jumlah besar dalam partisi yang masing-masing menjadi kecil tiap murni. Tetapi murni. Next, Mas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Akbar Gora Putra. Terima kasih waktunya, Mas. Berikut yang ditampilkan perbandingan 3 metrik yaitu entropi, Gini, dan misclassification error. Misclassification error vs Gini. Parent C1 7, C2 3. Gini 0,42. A untuk yes, not N1. Gini N1 1 kurangi 3 dibagi 3 pangkat 2. Dikurangi 0 per 3 pangkat 2. Yaitu 0. Gini N2 1 dikurangi 4 per 7 pangkat 2 dikurangi 3 per 7 pangkat 2. Yaitu temukan 0,489. Untuk Gini children sama dengan 3 dibagi 10 dikali 0 ditambah 7 bagi 10 kali 0,489 sama dengan 0,342. Reinduction primitif strategi bagi split record-record berdasarkan suatu atribut tes yang mengoptimasikan kriteria tersebut. Isu menentukan bagaimana membagi record-record tersebut, bagaimana menentukan kondisi atribut tes, bagaimana menentukan split terbaik, menentukan kapan berhenti melakukan splitting. Stopping criteria for tree induction. Berhenti mengembangkan sebuah simpul jika record-record berada pada kelas yang sama. Berhenti mengembangkan sebuah simpul jika record-record mempunyai nilai atribut yang sama. 3. Penghentian awal early termination dengan menggunakan nilai threshold, yaitu jumlah data minimum yang ada di dalam sebuah simpul untuk mencegah terjadinya overfitting. Algoritma descent tree. If stop condition meet, kondisi berhenti. Algoritma akan berhenti jika kondisi tertentu terpenuhi. 2. Just majority class in D as the leaf label. Jika kondisi berhenti terpenuhi, maka node tersebut akan menjadi daun pada pohon. For each atribut A in D, iterasi algoritma akan mengiterasi semua atribut yang ada pada dataset D. If A is numeric, then semua kemungkinan nilai ambang batas
V untuk membagi data berdasarkan atribut A akan dicoba. If A is categorical, then jika atribut A bertipe kategorik, misalnya jenis kelamin, warna, maka akan dilakukan try all possible split A V. Semua kemungkinan nilai kategori V untuk membagi data berdasarkan atribut A akan dicoba. Choose the best split based on height X informasi gain. Dari semua kemungkinan pembagian data, algoritma akan memilih pembagian yang memberikan informasi gain, peningkatan informasi tertinggi. Partition D into D1 and DR. Dataset D akan dibagi menjadi dua subset, D1 dan DR, berdasarkan hasil pembagian terbaik yang telah dipilih. Decision tree. Algoritma akan dipanggil secara rekursif untuk membangun sub pohon pada dataset D1. Decision tree DR. Algoritma akan dipanggil secara rekursif untuk membangun sub pohon pada dataset DR. Contoh proses pembentukan decision tree, yaitu ada hair, height, weight, lotion, class. Untuk hair blonde, average, like. Untuk lotion, no. Untuk kelasnya positif. Untuk rambut blonde, height, tal, weight, average, lotionnya yes. Kelas negatif. Untuk hair brown, height short, weight average, lotion yes. Untuk kelas non. Untuk hair blonde, height short, weight average, lotion no. Kelas sunburn. Untuk hair brown, height tall, weight heavy, lotion no. Kelas non. Untuk hair blonde, CO sama dengan 2, C1-nya 2. Untuk red, sunburn, untuk brown, no. Dari perhitungan di atas, temukan gini untuk hair 0,2, 5 untuk height 0,333, untuk weight 0,458, untuk lotionnya 0,3. Kelas height, weight, lotion. Untuk hair blonde, red, brown. Untuk blonde menentukan lotion, yes or no. Untuk no, sunburn. Untuk yes, non. Untuk red, menentukan sunburn. Dan untuk brown, non. Decision tree based classification. Keuntungan pembangunan tidak mahal, sangat cepat pada saat penklasifikasian record-record yang tidak dikenali, mudah menginterpretasikan pohon yang berukuran kecil, akurasi dapat dibandingkan dengan teknik klasifikasi lainnya untuk dataset yang sederhana. Example C4.5. Konstruksi depth first sederhana menggunakan keuntungan informasi
mengurutkan atribut-atribut kontinu di setiap simpulnya. Keseluruhan data diperlukan dalam memori, tidak cocok untuk database yang besar, memerlukan pengukuran out of core. Berikut presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.